Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurika Nurhanaya, umur 21. Saya akan menjelaskannya asal-usulnya. Saya Dimulai Krisma Brawinson, absen 31. Saya Fatah Ali. Kalian tahu nggak sih apa itu seni grafis? Seni grafis adalah suatu jenis dari seni rupa dua dimensi yang pembuatannya adalah dengan proses teknik cetak. Karena proses pembuatan yang menggunakan teknik cetak, kita jadi bisa menghasilkan beberapa karya seni dengan hasil yang serupa. Apa saja teknik-teknik dalam teknik cetak? Mari kita cari tahu. Kalian tahu nggak sih apa itu cetak tinggi? Jadi, cetak tinggi adalah pembuatan kristal dengan cara mengurangi atau menempel sehingga menghasilkan permukaan kecil yang tinggi dan rendah. Permukaan yang tinggi tersebut akan terkena tinta dan akan tercetak pada kertas maupun kain. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan teknik cetak tinggi adalah 1. Kentang, wortel atau umbi lain. 2. Ada cutter atau pisau. 3. Kuas. 4. Cat lukis atau cat lainnya. Yang kelima ada pensil dan yang terakhir adalah kertas gambar. Proses yang bisa kalian lakukan untuk membuat cetak tinggi yaitu yang pertama, siapkan bahan, bisa berupa wortel maupun kentang. Yang kedua, gambar telah cetakan yang diinginkan pada bagian sisi yang pas dipotong tadi. Lalu cukil pada bagian itu menggunakan cutter maupun pisau sehingga membentuk pola yang indah. Yang keempat, hasil cetakan itu akan dicelupkan pada cat akrilik maupun cat air. Setelah cetakan terkena pewarna, tekan cetakan pada media gambar. Angkat cetakan dari kertas, gambar yang indah akan tampak setelah cetakan diangkat. Dan ini dia adalah hasil dari cetak tinggi. Kalian tahu nggak sih apa itu cetak datar? Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klis datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Terus alat dan bahan untuk membuat cetak datar yaitu ada ember, kuas, lalu air, kain lap atau pembersih. Kalian tahu nggak sih apa itu teknik cetak saring atau sablon? Teknik cetak saring adalah salah satu proses teknik cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat cetak saring, yang pertama ada kerangka screen, yang kedua ada meja cetak, yang ketiga ada cat, yang keempat ada rakel, yang kelima ada obat sablon, dan yang terakhir ada sari pewarna sablon. Proses yang digunakan untuk membuat teknik saring yaitu yang pertama, lapisi layar dengan menggunakan cairan emulsi sehingga membentuk ruangan yang gelap. Yang kedua, tunggulah hingga lapisan emulsi tersebut kering dengan menggunakan kertas transparan atau plastik. Yang ketiga, setelah lapisan emulsi kering, maka letakkan desain ke atas screen. Tekan screen dengan menggunakan kaca, kemudian sinar screen beserta desain dengan menggunakan sinar ultraviolet. Setelah itu, gambar desain akan terbentuk pada screen. Yang keenam, basahi screen secara perlahan lalu keringkan di bawah sinar matahari. Yang ketujuh, setelah kering, untuk menghindari kebocoran maka diberikan lakban di pinggir screen. Yang kedelapan, taruh screen di atas media sablon. Yang kesembilan, berikan warna dengan menggunakan cat atau tinta. Yang ke-10, ratakan warna menggunakan rakel. Yang ke-11, lakukan pengeringan menggunakan hair dryer. Kalian tahu nggak sih apa itu cetak dalam? Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan tisu dalam artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat cetak dalam, yang pertama ada mesin cetak dalam, yang kedua ada plat cetak, yang ketiga ada tinta, yang keempat ada pengering, yang kelima ada media cetak, yang keenam ada bahan kimia, dan yang ketujuh ada peralatan tambahan. Proses dalam pembuatan teknik cetak dalam adalah 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Buatlah gambar pada tembaga atau seng dengan cara digores. 3. Oleskan tinta pada bagian dalam gambar yang telah dibuat di tembaga atau seng. Yang keempat, bersihkan tinta yang menempel pada bagian datar tembaga. Yang kelima, letakkan kertas yang akan dicetak pada permukaan kristal. Yang keenam, tekan kertas dengan benda permukaannya rata atau dipres dengan alat press. Yang ketujuh, angkat
sekian video vlog dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.